Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan. Mari kita bangkit berdiri dan arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan. Kami sembah kau Tuhan, ya, dengan segenap jiwa. Sekali lagi nyatakan, layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagimu, Allah yang dahsyat. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba sekaraba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Rabba sekaraba ya Rabba. Berkat-Mu turun Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun ya Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkarya atas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada pada hari ini. Kau percayakan Engkau berbicara pada kami semua. Lawat setiap hati kami ya Tuhan. Pulihkan setiap hati. Bukakan hati kami Tuhan. Supaya kami mengerti langkah-langkah kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama dulu. Kami umat pemenang. Kami umat pemenang. Kami umat pemenang. Kami umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Ini bukan minggu pertama, jadi saya tidak akan adakan perjamuan kudus, jangan khawatir. Jadi hari ini sebetulnya saya bertugas sore saja, saudara. Tapi untuk yang pagi, 2 hari kemarin sebelum hari H tidak ada kepastian untuk bisa hadir, dan dia katakan tidak bisa, sedang di luar kota dengan mendadak seperti itu. Jadi ya udah, karena sore saya siap untuk berbicara pesan Tuhan, saya sampaikan sekaligus untuk yang siang dan pagi juga. Puji Tuhan, Tuhan baik selalu mempersiapkan setiap kita. Amin. Ya, apa yang terdengar di seputar dunia ini hari-hari ini? Perang, ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya itu perang di sana biarin aja. Kira-kira di sini ada perang nggak ya? Hah? Di mana? Di mana? Di rumah. Oh iya. Mungkin tadi pagi ada yang perang di rumah ya. Itu betul sekali, saudara.
Jadi jangan kira bahwa perang itu hanya yang seperti itu, ya. Israel dan Hamas atau Rusia dan Ukraina, tetapi di dalam kehidupan kita juga banyak peperangan-peperangan. Amin. Amin. Tapi siapa yang umat pemenang? Tadi kan udah ngomong ya, saya umat pemenang. Jadi kalau perang itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau kita bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan yang penting yang akan kita bahas hari ini itu adalah kerendahan hati. Masing-masing ya. Kalau ada kerendahan hati pasti ada pemberesan yang baik sekali. Nah, hanya informasi aja Bapak Ibu, apa yang terjadi di Israel sana memang itu kita tidak ikut serta, tetapi kita adalah Israel rohani. Jadi kita tentu juga berdoa, minimal kita berdoa biarlah jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, karena Tuhan yang paling tahu ya apa yang baik, apa yang tidak baik, apakah ini masuk ke dalam perang dunia ketiga dan berarti besok Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak pernah tahu itu ya. Tapi kita katakan bahwa ini Israel dengan Hamas, bukan dengan Palestina. Dan Hamas itu adalah orang-orang yang brutal, orang-orang yang tensi tinggi, ya apa tuh namanya tuh? Ya. Militannya tapi di bagian yang kurang baik, ya. Jadi kita hanya berdoa supaya Tuhan menyelesaikan sesuai dengan rencananya. Karena beberapa hari yang lalu saya mungkin sampaikan, mungkin di minggu pertama, bahwa Netanyahu itu Israel sudah mengatakan dia sudah membuka jalan untuk perdamaian. Dan itu yang sudah puluhan tahun yang kita doakan, please peace for Israel. Ya. Dia beberapa negara Arab sudah setuju untuk membuat perdamaian. Nah di saat itulah di Sabat hari Jumat itu mereka Sabat malam sore mereka adakan konser itu, ya itu untuk menyambut perdamaian sebetulnya. Cuman selaku orang Yahudi mereka menyalahi hukum adat Yahudi karena Jumat malam itu adalah Sabat. Biasanya mereka sudah tutup semuanya, sepi, jam 6 sore itu sudah tidak ada apa-apa. Baik restoran, baik lift aja sudah nggak jalan, saudara. Ya, tapi mereka bikin konser seperti itu sehingga serangan itu terjadi terhadap itu juga. Apa konser itu? Ya, itulah semua yang sudah terjadi. Kita baca ada ayatnya loh, saudara. Untuk Gaza ini, ya, biarlah kita tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan juga. Amos 1, kita tampilkan Amos 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama sampai 8 ya. Inilah ayat yang disebutkan jelas-jelas tentang Gaza. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdodan, memegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Ya, jadi ini sudah ada ayatnya, saudara. Jadi kita hanya berdoa saja, jadilah kehendak Tuhan. Itu doa yang paling benar, ya. Jadilah kehendakmu Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang harus terjadi. Kita juga enggak usah berdoa tengking-tengking supaya perang berhenti. Ya, kalau itu udah kehendak Tuhan tidak bisa ditengking, saudara. Ya, biar kita terus mendukungnya dengan doa bahwa rencanamu Tuhan yang terjadi atas semuanya ini. Ya. Nah itu sebabnya kita juga diingatkan mungkin
perang-perang itu ada di dalam kehidupan kita juga. Yang Tuhan pagi-pagi subuh tadi ingatkan, oh ya bahwa perang itu tidak hanya seperti itu. Tapi perang-perang yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing. Ya saya harapkan di sini sih tidak ada lah. Kalaupun ada tuh udah kemarin malam. Hari ini sudah bebas semuanya, amin. Amin. Perang apa itu saudara? Dalam keluarga kita. Siapa yang perang? Hah? Ya, bapak dan ibu, suami istri, anak dan orang tua, ya, dengan mertua dan menantu, gitu kan? Nah, sepertinya itu tidak ada apa-apa di dalam rumah tangga itu. Adem ayem kata orang Jawa, ya. Tapi ternyata di dalam ademnya itu ada perang dingin. Sudah beberapa saat keluarga suami dan istri tidak ngomong. Nah itu perang kan ya. Perang tapi di dalam batin. Itu kalau meledak wah luar biasa itu bomnya. Ya. Ada yang sudah tidurnya misah ya. Tapi ada yang masih satu kamar, masih satu ranjang. Tetapi tidak pernah bicara satu dengan yang lain. Apakah ini sebuah keluarga yang sehat? Tentu saja tidak. Ya, harusnya apa yang suami tahu, istri harus tahu. Apa yang istri tahu, suami harus tahu. Nggak ada amin. Gak usah bu, gak usah. Nanti ribet. Lebih baik ribet daripada kita salah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nah, jadi ini Tuhan bicara nih, perang itu bisa terjadi dan mungkin sedang terjadi di dalam rumah-rumah kita. Jangan sampai kita terlambat untuk membereskannya. Sehingga akhirnya menjadi hancur total seperti yang di Gaza dan di West Bank, tepi barat. Kita tentu tidak mau itu terjadi. Ya tidak terasa tapi kita melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan tidak senang, tidak berkenan. Ya, marilah kita buang itu semuanya. Hari ini kita berhadapkan setiap rumah tangga kita ke hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, yang masih ada ganjelan-ganjelan satunya cepat-cepat bereskan. Siapa tahu nanti malam Tuhan selesaikan semuanya. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi kita hanya berjaga-jaga dan bersiap-siap melalui hati kita. Terus saya akan sampaikan ini karena sangat banyak sekali itu anak-anak Tuhan itu munak gitu. Kalau bilang munafik itu nggak enak ya, munak aja ya, sama aja tapi. Jadi misalnya kita melayani Tuhan munak hanya karena sesuatu yang lain. Kita memberikan persembahan munak, bukan tulus untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi supaya dilihat, supaya ini, supaya itu semua nol di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak melakukannya dengan hati yang murni dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Minggu pertama kemarin kita udah bahas tentang Pedalet. Apa tuh? Tahun baru orang Ibrani sana. Ya, 5784. 84 berbicara tentang angka 80 dan 4. 80 simbol adalah mulut. Saya hanya mengulang cepat ya. Mulut ini supaya dijaga baik-baik. Hari-hari ini selesaikan semua masalah mulut kita. Permulutan dibereskan itu ya. Jangan kita ngomong bohong, jangan gampang berjanji, jangan gampang ngumbar apa tuh? Makian-makian gitu loh. Karena kita anak Tuhan. Katanya Roh Kudus ada dalamku, tetapi yang keluar kok yang aneh-aneh gitu loh. Ya, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, selesai sudah masalah mulut. Termasuk apa yang kita ketik di medsos kita. Itu pesannya. Lalu 4 adalah simbolnya pintu. Dan pintu itu sedang dibuka. Pintu yang terbuka. Dan Pak Niko katakan semua pintu-pintu akan dibukakan saat ini. Ya, tapi pintu-pintu itu tidak terbuka begitu saja. Terbukanya pintu itu melalui kegiatan kita.
ambil bagian kitanya untuk bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Coba pintu yang di sana itu tertutup, apa kita berdiri di situ buka sendiri? Belum bisa kalau di sini, di mall bisa saudara. Karena ada alatnya di bawahnya. Ya, tapi ini pintu-pintu yang besar-besar, pintu apapun, kalau kita mau buka kita harus bergerak. Nah kemarin Pak Abraham si gagak hitam itu ya, menyampaikan bahwa seperti batu yang ada pada kubur Lazarus. Kubur Lazarus ada ditutup dengan batu, modelnya kubur di sana seperti itu, kubur Yesus juga. Ya. Dan kubur Lazarus itu ketika Yesus akan membangkitkan dia, kubur itu terbuka sendiri atau disuruh buka orang? Disuruh buka orang. Ya. Tuhan bilang kan, buka itu, gulingkan batunya. Kecuali Yesus waktu bangkit tidak ada yang menolong, dia bangkit sendiri. Ya. Bongkar, gulingkan batunya, baru dia berteriak kepada Lazarus, Lazarus bangkitlah. Lalu dia keluar, masih terikat itu saudara. Lalu kita juga manusia juga yang perlu membukakan ikatan-ikatan itu. Nah batu-batu ini berbicara tentang dosa-dosa hari-hari ini. Sekarang tentu kita tidak perlu membuka batu yang seperti itu, seperti zaman Lazarus. Tetapi batu-batu itu ada di dalam kehidupan setiap orang yang mungkin masih diikat dengan hal-hal yang tidak baik. Yang Tuhan mungkin dianggap tidak mengerti. Bersembunyi di balik perselingkuhan, di balik kebohongan, ya, perzinahan, korupsi, ngomong jelek, bahkan ada orang-orang itu beribadah seperti gini, saudara. Itu dia bisa nonton video porno. Ada, nggak usah jauh-jauh, ada. Itu ngeri kan? Terus ngapain dia ke gereja gitu? Lebih baik di rumah aja, tutup kamar, nikmatin itu sepuas-puasnya. Jadi buat apa ke gerejanya? Kedok kan, ya. Hari Minggu saya Kristen, saya harus ke gereja. Tapi apa yang dilakukannya di gereja? Ya seperti itu. Apakah dia pulang akan terberkati? Apakah akan ada pemulihan, akan ada jamahan Tuhan? Ya impossible lah. Amin. Ngeri saudara ini. Ya. Jadi mari kita datang dengan hati yang tulus. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus keluar dari hati kita yang murni. Supaya ada pintu-pintu itu terbuka buat kita. Pintunya apa saja? Apa saja yang saudara tunggu sekarang untuk dibuka? Pekerjaan-pekerjaan baru, kesehatan, pacar. Jangan yang udah punya istri minta pacar lagi. Kalau itu pasti gak akan terbukanya. Kecuali maksa. Ya, kemarin ada 3 pintu yang dikatakan akan terbuka atau sudah terbuka. Pintu kesempatan penginjilan. Nanti cek lagi karena kemarin sudah 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Dan di situ Paulus juga menghadapi tantangan-tantangan ketika dia mulai menginjil. Ya, setelah kenaikan Tuhan, Roh Kudus diturunkan, lalu Paulus berjalan dengan Roh Kudus itu mengembang ke kanan ke kiri, mengabarkan Injil itu, banyak penentang. Nah, kalau kita ini sekarang punya keinginan, siapa saja yang saudara sedang rindu untuk diperkenalkan kepada Tuhan, itu adalah penginjilan. Engkau punya hati untuk orang-orang yang masih terikat. Orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Bahkan orang-orang Kristen. Tetapi kehidupannya tidak Kristen. Nah itu adalah PR kita semua. Ya, mari kita jebol itu. Ya, mari kita kenalkan dan ingatkan bahwa engkau itu benar. Mungkin akan dapat kemarahan,
dapat pertentangan, enggak apa-apa. Terus berdoa saudara, karena ini hari-harinya, waktu-waktunya pintu penginjilan itu dibukakan. Katakan amin. Ya, jadi kadang-kali orang lunak juga saudara, memberikan, ada yang mau memberikan sesuatu seperti Maria Magdalena waktu itu, mau memberikan minyak yang begitu mahal untuk kaki Yesus. Lalu si siapa, Yudas kan bilang jual aja buat orang miskin. Bagus toh? Nah ini termasuk adalah penentang-penentang. Artinya penghambat-penghambat dengan modus seolah-olah mengasihi orang miskin. Betul? Masuk akal secara manusiawi. Tetapi Yesus tahu ya bahwa hatimu itu tidak tulus. Maria ini memberi dengan tulus untuk mempersiapkan kematianku. Dan berita tentang Maria akan disebarkan ke seluruh dunia sampai hari ini. Ya, jadi ternyata Yudas yang jual Yesus. Gitu loh. Munak semua, ya. Ini yang harus kita tinggalkan semua. Nah, pintu kedua adalah pintu penuaian dan berkat. Jadi kalau ada tadi kesempatan untuk kita menginjil, nah masuk keduanya adalah kita menerima orang-orang yang akan berbalik bertobat kepada Tuhan. Artinya kita menuai jiwa-jiwa, dan kalau jiwa-jiwa itu bertobat dan dipulihkan Tuhan, berkat juga akan masuk ke dalam rumah-rumah Tuhan. Amin. Orang-orang gede, orang-orang yang punya bisnis besar, itu semua dia tidak akan buang uangnya dengan percuma untuk berjudi, untuk berzina, tapi dia masuk untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Ada di Yesaya 60 ayat 11. Itu nanti dibaca lagi juga, berkat bangsa-bangsa yang akan masuk ke dalam rumah-rumah Tuhan. Yang ketiga, yang penting adalah setelah itu semua terjadi, pintu surga terbuka. Ya, Wahyu 4 ayat 1. Mari naik ke sini kepada Yohanes, lihat apa yang terjadi. Di surga hanya ada pujian dan penyembahan. Jadi kalau dari sekarang saudara tidak mempersiapkan diri untuk banyak-banyak ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, nanti di sana tidak betah. Minta pulang ke Pondok Gede. Repot saudara. Naik apa? Sekarang yang mau pulang dari Israel ini jadi masalah ya. Apakah sudah ada pesawatnya atau tidak? Ada berapa ratus turis kita yang ada di sana. Gitu. Mari. Ya. Ya, untuk bisa membuka pintu-pintu tersebut, ya. Tadi kan membutuhkan kita sebagai manusia untuk ikut serta di dalam membukakan pintu itu. Seperti yang dilakukan untuk kubur Lazarus tadi. Nah, sekarang kita membutuhkan apa saudara? Kuncinya adalah kerendahan hati. Ya, seperti yang Yesus katakan melalui Paniko kemarin bahwa simbol daripada Dalet itu kecuali pintu, dia juga seperti orang yang sedang membungkuk, merendahkan hati, menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi kerendahan hati kita akan bongkar sedikit, itu ada di materi kul kita bulan ini. Jadi kul-kul yang belum memakai materi dari pusat, mohon supaya memakainya. Jangan disepelekan seperti itu aja, karena materi-materi itu dikaitkan dengan visi yang Paniko dapatkan. Yang pertama materi itu adalah tentang kerendahan hati. Yang pertama, kenapa kita harus merendahkan hati kita? Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, merasa dirinya tidak ada artinya. Padahal kita biji mata Allah, ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah Bapa kita. Jadi kita salah kalau kita rendah diri. Tetapi kita rendah hati, artinya tidak somse. Nggak cukup sombong, somse. Yuk kita lihat yang pertama, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6.
Mengapa kita harus rendah hati? Karena yang dikasihi Tuhan hanya orang yang rendah hati. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang setuju aja katakan amin. Jadi Allah menentang orang yang somse, ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara mau dikasihi Tuhan atau ditentang Tuhan? Dikasih. Ya, makanya ayo kita rendah hati. Apa sih yang akan kita sombongkan dalam hidup ini? Ya kan? Biasanya orang yang sedang-sedang gitu malah lebih somse, saudara. Iya kan? Apalagi yang OKB, apa itu? Orang kaya, baru kaya gitu ya. Baru kaya itu baru diberkati Tuhan ya. Baru semuanya baik, mulus-mulus gitu. Biasanya itu wah aku diberkati, nyanyi terus saudara. Tapi tidak peduli dengan seputarnya. Tidak peduli lagi dengan yang memberi berkat. Itu yang paling repot. Ya. Jadi supaya kita dapat pengasihan Tuhan, satu harus rendah hati, tidak sombong. Dua, kenapa harus rendah hati? Karena Tuhan berdiam dengan orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi remuk hati sama rendah hati beda. Remuk itu berkeping-keping jadinya, patah hatinya. Tidak hanya antara cewek dan cowok yang sedang pacaran, ya, tetapi ada orang tua yang sakit hati dengan anaknya. Itu remuk hatinya. Kok anak bisa sebegitunya tega terhadap orang tua yang melahirkan dia, yang membiayai dia sampai besar. Bukan bayar-bayaran budi, bukan. Tetapi ayatnya pun ada. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Pokoknya itu kunci segala-galanya lah. Jangan sekali-kali menyepelekan orang tua kita. Tadi malam tuh saya sampai posting tuh, saya nemu siapa tuh yang punya rumah sakit Mayapada. Thohir ya kalau nggak salah namanya. Mayapada rumah sakit. Itu dia yang ditugaskan nanti Pak Jokowi untuk buka rumah sakit di IKN. Itu dia sebelum berangkat ke sana dia minta restu mamanya. Yang sudah susah nggak bisa jalan, duduk dia suapin. Aku mau kasih makan mama melalui tanganku ini untuk minta restu membangun di IKN. Itu mengharukan saudara, mengharukan ya. Jadi orang yang sedemikian diberkati, tidak sombong, dan dia ingat orang tuanya, terutama ibu. Ya, rendah hati. Lalu yang remuk hati, ya tidak usah takut lagi, nggak usah ikuti. Mungkin kita sakit sementara ya, tapi nggak usah lama-lama lah. Kalau saudara pernah dibully, dijelekin, difitnah, diapain, pokoknya sebentar aja. Minta Tuhan pulihkan saya. Dan itu bisa saudara, itu bisa. Kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Supaya kita bisa berdamai dengan yang lain. Dan berdamai terutama dengan Allah kita. Yang berkat akan turun atas kita. Artinya pintu-pintu akan terbuka. Yang ketiga, pintu mengapa harus rendah hati? Karena Tuhan memakai orang yang rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Jadi saudara pertama dikasihi Tuhan sebagai orang yang rendah hati. Kedua, Roh Allah atau Bapa kita tinggal di dalam diri kita.
orang-orang yang rendah hati. Kalau yang sombong nggak ada. Lalu yang ketiga, dengan adanya roh itu, dengan kerendahan hati kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, apalagi lemah lembut, apalagi sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Tapi ada yang bilang, Bu, saya sendiri minta perlu dibantu. Ya mungkin dalam hal apa? Saudara mungkin tidak punya beras, tidak bisa membantu orang lain dengan beras. Tapi engkau punya tenaga, engkau punya perhatian, engkau punya kata-kata untuk menghibur. Mungkin orang yang lain lagi mungkin sedang stroke, selalu ada di tempat tidur. Tidak punya tenaga untuk bangun, tidak punya kekuatan untuk menolong orang cuci piring. Tetapi apa yang bisa kau lakukan? Dari tempat tidur, bisakah melakukan sesuatu untuk orang lain? Apa? Minimal berdoa. Ya, selama ini common sense kita masih ada, pikiran sehat kita masih ada, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Walaupun tenaga kita sangat terbatas, tetapi hati kita masih ada pikiran kita. Ya, beberapa kali saya selalu kalau melayani orang-orang yang sudah divonis dokter untuk sudah mau mati gitu ya, udah tinggal berapa gitu, terkapar seperti itu. Kita kadang-kadang mau datang, kita mau ngomong apa ya nanti ya, bingung gitu kan. Ternyata ketika kita masuk, bukan kita yang menginjili dia yang menginjilin kita. Di tengah-tengah tubuhnya yang sudah enggak bisa apa-apa, saudara bilang, Tuhan Yesus baik loh, sebentar lagi aku dijemput. Luar biasa enggak? Dan kamu harus siap seperti saya. Luar biasa. Kita nangis, kita mau ngomong apa? Udah pulang aja dah. Ya toh, bingung mau bilang apa lagi. Tidak perlu dihibur, dia yang menghibur kita. Amin. Jadilah orang-orang yang kokoh iman seperti itu. Kesembuhan bukan masalah buat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak sembuhkan semuanya. Tetapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan sementara dia sakit seperti itu. Karena imannya kokoh kuat. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya diberkati. Benar ini terjadi benar-benar. Kanker dia udah stadium akhir. Saya berdua sama Ibu Lina itu yang di Amerika sekarang. Kita udah bingung nih, kita mau ngomong apa ini nanti ya. Tapi ternyata kita diinjili. Jangan sembarangan hidup ya. Sekarang ini harus serius. Aku sudah siap, Tuhan jemput kapan saja. Waduh, luar biasa saudara. Amin. Jadi apapun kondisi kita, tetap kita bisa menjadi berkat. Ya, asal hati kita rendah. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, kalau pintu itu masih tertutup dan kita rindu untuk membukanya, mari kita selesaikan batu tadi, singkirkan dulu bersama dengan Roh Kudus yang besar di era Pentakosta ketiga ini. Pasti kita bisa selesaikan semuanya itu. Batu-batu apakah, dosa-dosa apakah, ya, kemunafikan, mungkin menyimpan benci, selingkuh, pelit itu termasuk dosa saudara. Mata duitan apalagi. Ya. Tadi pagi juga saya saksikan ya seorang keluarga di Jawa Timur sana yang diberkati luar biasa. Istrinya juga sudah seorang yang percaya Tuhan, kaya saudara. Tapi sangat pelit dengan uangnya. Lalu suaminya tiba-tiba sakit, stroke. Dan stroke-nya makin berat. Walaupun dokter-dokter yang paling hebat sudah didatangkan. Kan uangnya banyak. Ya. Jadi kehidupannya sekarang hanya tidur atau di kursi roda yang bisa ditidurkan dengan segala macam selang. Termasuk sonde untuk makan. Dengan 3 suster yang bergiliran sehari shift 3 kali. Banyak uang, tapi dia gak bisa apa-apa.
Lalu ada hamba Tuhan yang besuk dan mengatakan, Ibu ayolah doa, kita bikin pemulihan dengan Tuhan. Apa? Pemberesan. Mungkin Bapak pernah apa tadinya gitu kan. Dan udah gak bisa ngomong dengan baik. Istrinya itu luar biasa, saudara. Dia bilang, enggak, saya pertahankan suami saya seperti ini. Nanti kalau didoakan pemulihan terus dia dipanggil Tuhan, itu kucuran dana dari bisnisnya itu akan di stop. Karena dia direktur utama di satu perusahaan besar, uangnya banyak, saudara. Jadi dia masih mikirkan duit itu untuk dia hidup dengan membiarkan suaminya terkapar seperti itu. Setega itu. Ini kenyataan, masih hidup sampai sekarang. Gak bisa apa-apa. Jadi seperti robot, tapi hidup, bernapas. Ya, ini cinta akan uang, serem sekali. Mari kita selesaikan semua batu-batu yang ada ini. Sakit hati ya, jangan disimpan lah, udah ngapain sih. Sampah itu, bau busuk, sakit hati. Pasti yang keluar dari mulut kita akan busuk. Karena kita sakit hati. Ya. Baik, Amsal 22 ayat 4 itu hasil daripada kalau kita mempraktekkan kerendahan hati kita. Ganjaran itu adalah upah gitu ya, hadiah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah satu. Yang kenceng lah, mau enggak kekayaan? Kekayaan. Nomor 2, kehormatan. Nomor 3, semuanya enak gak? Enak banget dong. Siapa yang gak mau angkat tangannya. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan angkat kita, berkati kita menjadi orang yang kaya. Kaya ini terjemahannya saudara, bukan berarti mesti duitnya miliaran atau triliunan. Rumahnya mesti berpuluh-puluh. Tapi kaya itu adalah ya bisa melakukan apa saja yang engkau perlu. Amin. Dan hati yang kaya itu sanggup menjadi berkat. Jangan salah loh, kalau dibikin kaya Tuhan terus pelit, habis lagi. Serius. Jadi kaya itu terutama tuh hati kita. Dibikin kaya oleh Tuhan melalui kerendahan hati untuk kita bisa membantu orang lain. Sebab orang yang tidak bisa memberi kasihnya pada orang lain. Lihat orang lain susah, ya derita lu lah. Gitu. Ya. Dengan tukang parkir aja tega banget gitu. Nasi 2.000 aja dilempar. Kembali 2.000 ditungguin tukar duit dulu sampai ke ujung-ujung bumi sana. Apakah kita jadi miskin dengan membiarkan uang kembalian gitu ya? Di sini sih nggak ada, pasti nggak ada. Kalaupun ada kemarin, hari ini sudah nggak ada lagi. Amin. Saudara, kalau gereja-gereja besar yang di mal-mal itu, yang orang-orang kaya rayanya sudah bertobat pada Tuhan, minggu begini mereka tugasnya apa? Bukan di mimbar sini loh. Pakai dasi, pakai jas, jadi apa? Tukang parkir. Yang parkirnya susah-susah. Mereka yang ngatur parkir, pulangkan macet, bikin macet jalanan, ya, diatur, enggak malu, enggak sombong, ya, turun ke bawah, mengatur parkir. Ada yang membersihkan kamar mandi, saya enggak ngomong bohong loh, ada, ya, ini contoh. Ya, jadi supaya kita ini, mari kita rendah hati. Siapa sih kita ini kalau bukan Tuhan yang memberikan segalanya? Ya toh, bisa narik nafas saja. Ya tadi yang pasien yang tadi saya bilang itu, untuk bisa nafas saja bantuannya banyak banget saudara.
Harganya mahal banget tuh alat-alat semua sekeliling dia. Untuk bisa bernapas dan makan lewat hidung. Mana enak makan lewat hidung. Mau coba? Amit-amit ya, dijauhkan kiranya. Makanya kita boleh lepaskan semua batu-batu itu. Amin. Amin. Saudara masih makan enak? Jangan juga rakus ya. Masih diberi kesempatan bisa makan bebas dengan mulut kita. Menghirup udara dengan mudah ya. Kita juga tahu membatasi supaya tubuh kita sehat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan masih membutuhkan kita untuk menggulingkan batu-batu dari orang-orang lain, menjelaskan kepada mereka, kamu itu jangan begitu, ya. Kamu harus bertobat, harus ini marah-marah, ya udah nggak apa-apa marah-marah. Kita doakan aja. Marah-marah itu sudah bagiannya dia. Dan buat kita udah nggak kena lagi karena kita rendah hati. Orang rendah hati itu kan udah rendah, nggak bisa direndahkan lagi, udah rendah sih, ya kan? Betul? Nggak kerasa lagi kita mau direndahkan kemana lagi, udah rendah kok. Ya makanya kita semua mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, dapat kekayaan, kehormatan, dihormati orang-orang yang rendah hati, jujur, itu biasanya dihargai, saudara. Ya, saya punya oma itu tidak punya uang banyak, tetapi dia selalu mendoakan orang, rendah hati. Ya tidak neko-neko, nggak cerewet. Kalau ada orang datang selalu dia doakan dengan kerendahan hati, tanpa butuh apapun, masih agak kuat itu jalan besuk orang-orang seputarnya. Nanti dia gandeng untuk bawa ke gereja, nanti antar pulang lagi jalan kaki. Ya, itu oma saya. Dan dia satu permintaan, kalau aku dipanggil Tuhan, aku mau dalam keadaan tidur, terus hendak bangun lagi. Dan itu terjadi. Tuhan memberi apa yang diinginkan hatinya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dia siapkan petinya sendiri, disapu kalau pagi, saudara. Dan saya yang ngeri di sebelah kamar saya itu. Kalau ini rumahku disapu sendiri. Dia sudah mempersiapkan satu set pakaiannya, nanti pakainya ini semua. Dan itu semua terpenuhi. Ya, sehat, umur sampai 86 tahun. Baru dipanggil Tuhan, masih bisa merajut 86 tahun. Masih nyapu halaman, cuman pendengaran yang agak kurang karena dia banyak dengar Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pernah takut dengan apapun, dengan usia lanjut ya. Itu semua Tuhan yang bisa mengatasi sama kita. Nah contohnya seperti kerendahan hatinya si Yusuf ya. Yusuf anaknya siapa itu? Yusuf anaknya siapa? Yakub ya. Setuju semua? Dulu sekolah minggu? Karena minggu lalu di sana Bekasi saya tanya apa nggak ngerti gitu kayaknya tuh ya. Kenapa bangsa Israel bisa kembali ke sana ke tanah perjanjian, ngapain di Mesir gitu, ada bingung gitu ya. Berarti itu harus sekolah minggu lagi itu. Jadi Yusuf itu masih muda sekali dia dapat mimpi, betul? Mimpi. Terus bahwa nanti sapi yang kurus makan sapi yang gemuk, betul? Terus ada padi-padi yang tidak ada isinya, makan padi-padi yang gemuk, yang berisi. Ya, itu diterjemahkan bahwa nanti saudara-saudaramu itu akan tunduk ya kepada kamu. Apa yang terjadi? Ditangkap sama saudara-saudaranya, masuk sumur, akhirnya dikeluarin untuk dijual ke Mesir. Di Mesir jadi budak. Ya, jadi budak tapi diangkat oleh majikannya karena dia baik, jadi penguasa di rumahnya. Istrinya macam-macam, ya kan? Ngajak selingkuh, betul? Tapi dia berpegang aturannya Tuhan, tidak boleh. Ya, sehingga dia lari
dan jumlahnya tertinggal, singkatnya dia masuk penjara. Itu prosesnya itu 13 tahun. Untuk bisa membuka pintu batu yang tertutup itu, supaya dia akhirnya menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Terjadi ketika akhirnya dia menolong raja, menerjemahkan mimpi, dia dikeluarin dari penjara. Di penjara pun dia jadi berkat. Itu kalau anak Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Di dalam keadaan kehidupan yang sulit sekalipun harus jadi berkat. Jadi pintu-pintu tak akan terbuka. Sehingga pintu masuk lagi. Jadi orang kedua dari raja. Serahkan semua. Kamu atur semuanya itu. Ya, karena Tuhan udah kasih tahu, jadi dia numpuk tuh, lubung-lubung semua dipenuhin. Dan bangsa-bangsa lain termasuk saudara-saudaranya yang paceklik datang mencari makanan. Singkatnya seluruhnya, papanya sama saudara-saudaranya diboyong semua atas izin raja. Tinggal di Mesir, di Goshen. Ya, di mana Tuhan sediakan semua berkat bertambah banyak. Nah, akhirnya banyak yang ngiri gitu. Jadilah mereka jadi budak akhirnya. Karena raja yang kenal Yusuf ini sudah nggak ada, turunan berikutnya nggak mau. Ini orang asing kok jadi diberkati luar biasa, jadikan budak 400 tahun lamanya. Dan akhirnya muncul zamannya Musa, diperintah Tuhan karena mendengar teriakan daripada bangsa Israel ini. Hingga Musa pun mengelak, dia nggak mau. Tapi akhirnya dia menghadapi semak yang terbakar itu. Ya. Dan keluar, sudah bersukacita sebentar, di jalanan ngomel. Karena tidak ada daging seperti di Mesir. Makannya apa? Mana? Ya, macam bahan roti gitu ya. Kita juga nggak tahu sih kayak apa. Karena kalau siang matahari terbit ya udah habis. Jadi tidak ada apa? Souvenir mana itu nggak ada sekarang, tidak. Contohnya seperti apa itu tidak ada sama sekali. Foto juga belum ada waktu itu. Ngomel sudah. Sampai satu hari Tuhan turunkan burung puyuh. Ya. Ini daging, mau minta daging. Masih ngomel lagi. Sampai akhirnya tidak ada air. Tuhan kasih air. Nah, di situ Musa salah. Dia suruh teriakin batu itu, tapi dia pukul karena dia emosi. Esmosi. Musa bisa esmosi? Bisa. Jadi hasilnya semua ini yang dari Mesir tidak masuk tanah perjanjian. Musa-musanya. Jadi yang masuk adalah yang lahir di padang gurun. Itu ceritanya. Singkat ya. Tapi akhirnya mereka masuk. Nah, demikianlah makanya perjuangan proses seperti Yusuf itu, ya, kerendahan hati dia. Difitnah tuh sama tante Potifar itu, ya, sampai akhirnya dia masuk penjara itu. Nggak enak di penjara sana itu, karena di bawah tanah. Gak seperti penjara di sini, apalagi bisa pakai AC segala ya Bu. Zaman sekarang. Nggak ada itu, nggak bisa lihat matahari saudara. Berat prosesnya, tapi dia terus ikuti sehingga semua yang Tuhan rencanakan terjadi atas hidup Yusuf. Sampai akhirnya dia bisa menolong bangsanya, keluarganya. Menjadi berkat, pintu terbuka. Ya, maka dari itu kita jangan takut dengan pintu-pintu yang tertutup. Karena kita bisa mendobraknya, bisa membukanya oleh kuasa Tuhan. Tapi syaratnya kerendahan hati plus takut akan Tuhan tadi. Enggak cuman rendah hati yang munak lagi. Ya, seolah-olah kalau sama orang, sama bos rendah hati, nurut gitu, tapi di belakangnya gitu. Apa tuh? Itu munak lagi. Tapi kerendahan hati yang takut akan Tuhan.
Jadi apa yang kita omongkan dengan apa yang hati kita ada harus sama. Yang setuju mari bilang rendah hati. Jangan muna. Takut akan Tuhan. Pintu terbuka. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, satu ayat terakhir Yeremia 29 ayat 11. Ini janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang merasa hari depannya suram? Madesu ada? Kalau anak Tuhan tidak boleh madesu. Harapan yang penuh. Karena Tuhan yang jamin. Tapi kenapa kadang-kadang bisa kecelakaan? Kan aku tidak merancangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Dan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Tapi ada kan yang celaka-celaka juga ya. Ada yang sakit-sakit, ada yang bangkrut, ada yang... Nah, satu, bisa itu pemrosesan Tuhan. Tapi kalau pemrosesan Tuhan tidak lama-lama, asal kita merendahkan diri, bertobat kepada Tuhan. Tapi kalau itu berkelanjutan lama sekali, ya mungkin sudah harus bertobat di bidang apa sih, kita nggak tahu. Dan yang ketiga adalah tadi, menjadi berkat walaupun engkau dalam kesengsaraan, dalam kesulitan, imanmu tidak goyah. Tetap, nah itu kan masa depan penuh harapan itu kan tidak hanya di bumi ini. Masuk pintu surga, nah itu yang paling keren. Kalau kita di sini happy-happy, hore-hore, ternyata pintu tertutup surganya. Nah lo, mabok kita. Mau pulang sini nggak diterima, pulang sono nggak bisa, gantung aja gitu di tengah-tengah. Amin, amin. Setuju ya? Jadi jangan mikirin, wah harapan masa depan penuh harapan, pasti aku kaya. Pasti aku punya rumah gede dan sebagainya. Itu cuman duniawi, kedagingan. Tetapi masa depan yang penuh harapan adalah masuk surga. Karena belum tentu yang Kristen masuk surga. Gitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cukup? Mari kita bangkit berdiri. Renungkan hari ini, siapakah aku ini Tuhan? Menjadi biji matamu. Ya, kalau ada berkat Tuhan, hanya sempat kita terpesona. Jangan lama-lama terpesona dengan berkatnya. Tetapi kita terpesona dengan pemberi berkatnya. Yaitu Allah Bapa kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat
sekali lagi dengan sungguh-sungguh kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. selain puji, Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Ya Rabba ya Rabba sih. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba sih. Ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memberikan semuanya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau saudara masih ada pintu-pintu yang tertutup, angkat tanganmu. Biarlah kita berdoa bersama-sama agar batu itu tergulingkan oleh kuasa Yesus bersama-sama dengan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu di Pentakosta yang ketiga ini. Urapi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka beres di hadapan Engkau dan mereka boleh menggulingkan setiap batu-batu yang ada serta memasuki pintu-pintu itu. Berkat-Mu melimpah, kesembuhan datang dan pemulihan terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga. Tuhan memberkatinya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sesuai dengan imanmu, biarlah engkau membawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan dengan kerendahan hati terus maju makin intim dengan roh Tuhan di dalam Pentakosta yang ketiga ini, hari ini, sampai Tuhan datang kembali menuai jiwa-jiwa bersama Dia. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk ibadah kedua kita sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu dulu sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.